Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Abung Semuli, Bapak Ali Mustafa MPD atau yang mewakili, yaitu selaku wakil kurikulum Ibu Destri, ya, Bu Destri Sakita Wulandari SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 11, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah beserta staf, dan Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat dan rahmat-Nya lah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di ruangan guru ini, ya, di ruangan guru SMK Muhammadiyah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita bersama akan melakukan agenda, yaitu yang menjadi salah satu agenda dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu pendampingan 2, bertujuan untuk melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, ya, dengan tujuan yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Bapak Ibu, adik-adik yang hadir di sini, kami selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih banyak atas segala yang diberikan kepada kami, baik itu kesempatan, perizinan, sarana prasarana, sambutan dan sebagainya, yang menurut kami itu luar biasa, ya Kak, ya, luar biasa. Welcome-nya, dukungan dari semua pihak di sekolah ini sangat luar biasa. Diberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program pendidikan calon guru penggerak ini, dan mudah-mudahan dengan adanya dukungan ini membuat para CGP ini, yang alhamdulillah di SMK ini ada 5 guru, ya, yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 ini, mendapatkan hasil yang terbaik. Semuanya lulus memuaskan, dan yang terpenting mendapatkan ilmu yang bisa didesiminasikan di sekolah masing-masing. Amin. Dengan tujuan perkembangan sekolah tentunya, kualitasnya tentang SDM. Dengan adanya calon guru penggerak yang nantinya C-nya akan hilang ketika sudah lulus, insya Allah akan membuat sekolah ini semakin maju, karena memiliki banyak tenaga kependidikan yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Dan yang berikutnya, tak lupa pula kami mengucapkan permohonan maaf, ya, kedatangan kami tentunya sudah mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kalau kami lihat tadi kesibukan kepala sekolah juga luar biasa, ya. Dengan adanya kami, mohon maaf jika mengganggu aktivitas Bapak Ibu, tapi ya apa boleh buat, memang ini yang harus kami lakukan. Mohon keikhlasannya kami ganggu untuk sejenak. Yang tadinya mungkin harusnya menyelesaikan tugasnya jadi tertunda, yang harusnya mengajar jadi ditinggal, tapi insya Allah ini bagian dari proses untuk kita berkembang bersama. Jadi mohon keikhlasannya. Baiklah, di sini saya selaku pemandu acara diskusi yang akan dilakukan oleh para keempat CGP kita. Sebelumnya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, sebaiknya kita buka dulu acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian acara berikutnya, sebetulnya ini ada agenda sambutan, ya. Mungkin dipersingkat saja karena tadi sudah diawali kita bertemu di ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah sudah kita mintai perizinan dan beliau sudah menyampaikan sepatah dua kata untuk kita. Jadi kita langsung saja ke agenda berikutnya. Sambutan kita lewatkan, ya Bu Destri, ya. Ya, baik. Karena mengingat kepadatan acara kita saling tahulah intinya. Yang penting kita sudah mendapatkan perizinan dari kepala sekolah, para CGP sudah siap, Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, baik adik-adik, ya, kelas berapa ini?
ke-11 ya. Kalau apa diganggu sebentar ya. Kemudian untuk acara berikutnya, sebenarnya begini, perlu kami jelaskan sedikit tentang agenda kita kali ini, yaitu tentang diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Mungkin ada sedikit pemikiran dalam benak Bapak Ibu guru semua, kok ada visi segala, kan sekolah sudah punya visi, kenapa ada visi-visi baru gitu. Perlu diketahui bahwasanya kehadiran kami di sini atau CGP ini bukan bermaksud untuk merubah visi yang ada di sekolah, akan tetapi kami akan mengidentifikasi, kami akan mencari, melihat apakah visi yang dibuat sekolah, yang dimiliki sekolah selama ini sudah relevan dengan visi yang dirancang oleh para CGP, yaitu visi sekolah yang berpihak kepada guru. Intinya jika nanti setelah diidentifikasi ternyata tidak ada perbedaan ataupun sudah sama, sudah sesuai dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya, alhamdulillah, berarti diskusi kita nanti akan lancar dan tidak berlama-lama. Jadi itu, jangan khawatir agar tidak ada miskomunikasi, intinya begitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu agenda inti yang nantinya agenda ini akan kita serahkan kepada keempat CGP yang akan berperan untuk memandu agenda kita selama kurang lebih ya 1 jam ya Bapak Ibu ya. Iya, kurang lebih 1 jam. Silakan untuk para CGP kita agar memandu agenda kita kali ini mulai dari awal sampai akhir. Mungkin nanti ada penutup dari PP, itu ada refleksi dan penutup ya. Monggo, nanti di acara diskusi ini sudah ditutup oleh CGP, terakhir akan ada refleksi dan penutup. Demikian dari saya selaku pemandu diskusi ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sepenuhnya agenda ini kami serahkan kepada CGP hebat kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Abdul Sumuli, Bapak Ali Mustafa MPD. Yang terhormat Ibu Wakakurikulum Ibu Destri Sagita SPD. Yang terhormat Bapak Wakakesiswaan Bapak Pram Budiarso. Yang terhormat Bapak Edi Efrianto SPDGR MPD selaku pengajar praktik dari Ibu Rizky Yusmairani Saragi SO. Yang terhormat Ibu Siti Umaidah SPD selaku pengajar praktik dari Bapak Eko SPD. Yang terhormat Ibu Nur Hikmah SPD selaku pengajar praktik dari saya Suci Kurniawardi. Yang terhormat Ibu Mirna Lentiana SPD selaku pengajar praktik dari Bapak Muhammad Saiful Anwar MPD. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi SMK Muhammadiyah Agung Sumuli yang sudah bersedia hadir di ruangan ini, yaitu ruang guru SMK Muhammadiyah Agung Sumuli. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu pengajar praktik, dan rekan-rekan guru SMK Muhammadiyah Agung Sumuli serta siswa dan siswi SMK Muhammadiyah Agung Sumuli yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu yang kedua yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani kurang lebih selama 2,5 bulan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Nanti melalui visi sekolah inilah yang akan kita diskusikan, yaitu akan menjamin apa cita-cita sekolah yang kita lakukan bersama-sama. Yang pertama yang akan kita diskusikan yang pada hari ini, yang pertama yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Yusmairani Saragi dan saya sendiri. Yang kedua
edukasi perilaku yang mencerminkan visi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saiful Anwar. Dan yang ketiga yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Haryanto. Sebelum membahas ketiga poin ini, izinkan saya untuk membacakan puisi. Puisi yang akan saya bacakan ya, itu berjudul tentang izinkan aku menuntunmu. Anak-anakku, kalian adalah benih kehidupan. Tumbuh sesuai kodrat alam dan zaman. Tumbuhlah sebagai manusia yang merdeka. Manusia yang selamat dan bahagia. Manusia yang berjalan dengan sendiri di atas roda kehidupan. Anak-anakku, melanjutkan perjalanan mengeja kehidupan. Karena mengeja itu tidak hanya sebatas kata, masih ada frasa, kalimat, paragraf, hingga bacaan yang tak terbatas. Belajar akan selalu terus berlanjut. Belajar itu sepanjang hayat dan tak ada kata tamat. Anak-anakku, dunia itu tak hanya sebatas pandang kita. Dunia itu luas dan berwarna. Kita tidak hanya bisa memandang hitam putihnya saja. Ada merah, biru, hijau, dan segala bentuk warna. Ambil dan lukislah di kanvas hidupmu. Biarkan hidupmu ikut berwarna-warni. Terima kasih. Yaitu merumuskan kalimat rumpun dan melihat visi sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Yusmairani Saragi. Kepada Ibu Rizky dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan kalimat rumpun cita-cita untuk murid. Nah, di sini sudah ada gambaran ya di sini. Jadi nanti saya minta tolong untuk Ibu Guru. Jadi nanti mengisi sticky notes yang nanti kita persiapkan kertas di depan. Jadi nanti di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang keempat dan yang kelima bernalar kritis, dan enam kreatif. Jadi dari keenam ini nanti kita akan mengisi kalimat penumpang yang ada di sini. Nanti saya bagikan kertas dan sticky note, nanti Bapak Ibu diisi seperti itu ya. Nah, dibantu Bapak Ibu sama murid. Jadi nanti kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah ini yakin untuk, dan terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu. Silahkan diisi di sticky note. Jadi nanti dikasih 6 ya Pak, sticky note-nya 6 ya, 6. Jadi nanti iya, 1 orang 6. Bapak Ibu yang sudah bisa ditempelkan sesuai dengan urutan, monggo.
Ini sudah semua ya Bapak Ibu untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Saya ambil satu contoh, nanti silakan dijelaskan. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang taat dan patuh terhadap peraturan sekolah belajar dengan gembira atau senang, kreatif, percaya diri, dan berakhlak mulia. Ini punya siapa ya Bapak Ibu? Punya Bu Destri. Monggo Ibu bisa dijelaskan. Pengajar praktik juga Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di SMK Muhammadiyah Pusmuli. Di sini kami untuk kalimat rumpang yang pertama yaitu kami memimpikan murid-murid titik-titik. Ya, jadi di sini kami mengisikan kami memimpikan murid-murid yang taat dan patuh terhadap peraturan sekolah, belajar dengan gembira atau senang, kreatif, percaya diri, dan berakhlak mulia. Yang pertama sebenarnya harusnya kami menuliskan belajar dengan perasaan gembira dan senang. Karena kalau sudah suasana hatinya senang, gembira, otomatis apapun yang dilakukan di sekolah itu pasti menyenangkan. Apakah itu mentaati peraturan, mengikuti pembelajaran, itu akan enjoy melaksanakan. Maka itu impian kami dalam harapan kami kepada peserta didik seperti itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya taat dan patuh terhadap peraturan sekolah. Jadi kami memimpikan itu karena apa? Kami ingin membentuk peserta didik yang mempunyai rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri selagi mereka menempuh pendidikan. Karena nanti setelah mereka lepas dari lembaga pendidikan, itu sudah tidak ada peraturan yang harus mereka patuhi yang tertulis, karena peraturannya berupa norma di masyarakat dan itu tidak tertulis. Jadi kalau misalnya mereka sudah terbiasa mentaati peraturan, harapannya nanti setelah mereka terjun ke masyarakat itu menjadi insan yang bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian kreatif, ini dimanapun sifat kreatif ini pasti dibutuhkan untuk mereka setelah mereka lulus, apakah itu masih dalam proses pembelajaran atau jika mereka nanti sudah terjun ke dunia kerja di masyarakat. Percaya diri dan berakhlak mulia. Percaya diri, setiap orang membutuhkan rasa percaya diri untuk melakukan segala hal, untuk berani unjuk diri ke depannya. Kemudian berakhlak mulia, yang ini supaya mereka memiliki karakter yang taat dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus untuk SMK Muhammadiyah Pusmuli karena memang kita berada di dalam Muhammadiyah. Itu saja untuk pertanyaan yang nomor 1. Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada CGP Bu Rizky. Terima kasih untuk Bu Destri. Selanjutnya yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah, ini ada salah satu jawaban, siswa yang hebat dan dapat menjadi kebanggaan sekolah, orang tua, dan bangsa. Ini jawaban siapa ya Bapak Ibu? Monggo, silakan maju Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menuliskan tadi soal yang nomor 2, kita percaya bahwa murid yang saya tulis adalah siswa yang hebat dan dapat menjadi kebanggaan sekolah, orang tua, dan bangsa. Yang pertama, siswa menjadi siswa yang hebat. Tentunya kita sebagai guru dan orang tua mengharapkan bahwa anak kita atau murid kita menjadi hebat. Tentunya berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 yang sudah dijelaskan oleh Bu Destri, bahwa di sekolah tadi yang disampaikan Bu Destri pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dari pembelajaran yang menyenangkan
kita memimpikan murid menjadi hebat. Kemudian dapat menjadi kebanggaan sekolah, orang tua dan bangsa. Tentunya anak yang hebat pasti akan menjadi kebanggaan bagi semua orang, terutama bagi sekolah. Apalagi yang anaknya berprestasi, tentunya akan membawa nama sekolah ke luar daerah maupun luar kota. Kemudian pastinya akan menjadikan orang tua juga bangga, apalagi di lingkungan rumahnya atau lingkungan keluarganya, bahwa anak tersebut berprestasi. Jadi orang tuanya juga akan bangga. Kemudian bagi bangsa, terutama apalagi sekarang ini generasi Gen Z ya, jadi anak-anak ini pasti tentunya kita juga sebagai guru harus bagaimana mendidik supaya anak-anak juga tidak terlalu lalai gitu. Jadi apalagi gurunya juga sekarang udah banyak yang Gen Z, apalagi nanti muridnya. Jadi tentunya kita juga harus menjadikan atau mendidik anak-anak menjadi anak yang hebat. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke CGP Bu Rizky. Terima kasih untuk jawaban dan pemaparan dari Bu Siva. Selanjutnya yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan sopan santun. Nah, di sini ada jawaban sopan santun. Siapa ya jawabnya? Monggo maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sopan santun yang mungkin sekarang kurang di sekolah kita. Contohnya banyak murid yang menjawab guru saat pelajaran dan teman-temannya gimana, sopan santunnya seperti apa. Melawan guru ya tadi yang pertama. Iya, terus yang kedua, padahal kalau manggil guru itu teriak-teriak. Manggil guru teriak, nggak pelan ya. Terus kebanyakan juga kalau di kelas belajar malah pada diam terpakan gitu. Terima kasih untuk Alfia. Jujur ya Bapak Ibu ya. Jadi sopan santun di sekolah kita masih kurang. Selanjutnya yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa listrik kita yang betul bahwa belajar dan mengembangkan diri. Ini jawaban siapa ya Bapak Ibu? Monggo saya akan maju untuk menjelaskan. Belajar dan mengembangkan diri. Jawaban siapa ya Bapak Ibu? Iya makanya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Karena sebenarnya saya ada job di kelas, jadi sambil memikirkan ini setelah saya bagaimana ini nanti kalau gurunya nggak ada. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu tugasnya belajar ya, dan setelah belajar selain belajar itu dapat mengembangkan diri. Tentu sebagai seorang murid selain kewajibannya belajar adalah dapat mengembangkan diri untuk hal-hal yang positif. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendapatkan materi pelajaran dari Bapak Ibu guru yang ada, tapi juga bisa
berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan diri pada kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Rumi. Yang selanjutnya kelima, kita warga di sekolah ini paham bahwa bisa membuat lingkup belajar yang positif, berkemajuan, dan mengantar pada kesuksesan. Jawaban siapa Bapak Ibu? Monggo silakan maju, bisa menjelaskan. Pasti PKKM. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil tulisan saya, yaitu bisa membuat lingkup belajar yang positif, berkemajuan, dan mengantar pada kesuksesan. Yang kita tahu bahwa setiap individu, baik itu guru ataupun peserta didik, melalui proses belajar untuk mendapatkan ijazah, yang mana ijazah itu nantinya akan digunakan untuk menuju jenjang yang lebih, baik itu kuliah ataupun bekerja. Jadi sekolah itu harus memiliki lingkup belajar yang positif, baik dari tindak tanduk, perilaku, maupun bahasa, tutur bahasa. Nah, di sini harapannya bisa mencetak siswa-siswi yang memiliki selain kompetensi dan kemampuan yang daya saingnya tinggi, juga memiliki akhlak yang mulia, sehingga nantinya ketika mengikuti seleksi apapun itu memiliki poin lebih di antara peserta-peserta didik di sekolah manapun. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dian. Selanjutnya yang keenam, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengoptimalkan bakat dan keistimewaan. Ini jawaban siapa ya Bapak Ibu? Silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Mengoptimalkan bakat dan keistimewaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan apa yang dimaksud dengan mengoptimalkan bakat dan keistimewaan siswa ataupun guru-guru ya. Jadi memang di sekolah kita ini ada sangat diutamakan tentang bakat dan minat, gitu. Jadi memang beberapa bagian dari pembelajaran itu berdasarkan bakat dan minat. Jadi salah satunya ini menuju ke dunia industri, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sony sudah menjabatkan nomor 6. Ini sudah semua ya Bapak Ibu untuk kalimat perumpang. Ini nanti kalimat perumpang tadi, mungkin saya bisa menarik kesimpulan, yaitu jadi sekolah ingin siswa yang memiliki sopan santun dan mengoptimalkan bakat dan keistimewaan. Jadi di sini menurut saya dari keenam kalimat perumpang tadi, jadi
memimpikan murid yang memiliki bakat dan keistimewaan. Jadi seperti itu. Untuk kalimat rumpang selanjutnya untuk visi itu dijelaskan oleh Ibu Suci. Persilakan. Yang selanjutnya yaitu tentang visi. Di sini ada pertanyaan pemantik yaitu apa itu visi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu visi? Bu Desti? Saya coba menjawab ya mengenai visi. Visi itu kalau menurut saya harapan atau cita-cita yang ingin dicapai. Oke, baik, terima kasih. Definisi visi yaitu adalah sebuah pandangan dan arahan jangka panjang tentang tujuan atau arah yang ingin dicapai oleh individu, organisasi, atau intensitas. Visi biasanya mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti yang ingin diwujudkan dalam konteks individu atau organisasi. Visi sering digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar. Visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada visi SMK Muhammadiyah Agung Semuali, yaitu menjadi SMK yang unggul, mandiri, berbasis IT dan berjiwawirausaha yang berakhlak mulia. Selanjutnya di sini ada visi kami calon guru penggerak angkatan 11, yaitu yang pertama visi calon guru penggerak Bapak Saiful. Visinya adalah mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri dan berwawasan teknologi. Yang kedua di sini ada visi dari calon guru penggerak Bapak Eko Haryanto, yaitu tercapainya aset sumber daya manusia yang berlandaskan nilai keimanan dan ketakwaan, pandai, terampil dan berakhlak mulia, berwawasan kewirausahaan yang mampu mandiri dan bersaing di era modern. Yang selanjutnya yaitu di sini ada visi guru penggerak, yaitu saya sendiri. Visinya adalah mewujudkan sikap mandiri, kepemimpinan, terampil dan berbudi pekerti. Selanjutnya yaitu ada visi dari calon guru penggerak Ibu Rizky Yosmoira Saragi. Visinya yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah kita selama ini sudah berproses, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Seperti itu. Dan pertanyaan pemantik yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Visi SMK Muhammadiyah Agung Semuali di sini menjadi SMK unggul, mandiri, berbasis IT dan berjiwa wirausaha yang berakhlak mulia. Dan yang di sebelah sini adalah rumusan visi kami berempat, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan mampu bersaing secara global dan berwirausaha. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sikap yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar. Dipersilakan. Sedikit ya untuk sampai di sesi tadi penyampaian visi sekolah ya, yang sudah dikonkretkan antara visi sekolah dan visi kami penggerak. Tujuan kita di sini adalah diskusi apakah visi sekolah itu sudah relevan dengan visi yang dibuat oleh CGP. Karena kita lihat dulu audien ini sepakat tidak, sudah melihat sesuai atau belum, adakah yang perlu direvisi atau tidak. Nah, tujuan kita ini di situ kan. Sebelum melanjutkan ke sana, mohon maaf ini ya, betul nggak Pak Edi? Nah, kita matangkan dulu. Karena tujuan utama kita mau melihat visi sekolah dengan visi CGP. Sudah relevan atau belum dengan keberpihakan kita kepada negeri. Intinya itu. Terima kasih
untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan bertanya kepada Bapak dan Ibu guru terkait visi sekolah kita selama ini sudah selaraskah dengan cita-cita murid kita. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Coba ditampilin isinya Pak. Visi sekolah. Nah, ini visi sekolah kita. yang compare tadi, yang perbandingan antara sekolah dan Nah ini. Ya. Ya, ini kalau visi sekolah menjadi SMK unggul, mandiri, berbasis IT dan berjiwa wirausaha yang berakhlak mulia. Apakah sudah relevan dengan murid-murid kita saat ini? Ya boleh boleh. Ya, boleh sih. Karena dengan adanya pendampingan individu ini membahas tentang visi sekolah, juga bila ini sebenarnya angan-angan dari sekolah juga sudah lama ingin sedikit melakukan perubahan terhadap visi sekolah, karena visi kita ini adalah menjadi SMK unggul. Yang harus digarisbawahi adalah SMK-nya. SMK berarti sekolah, berarti tidak berpusat kepada peserta didik. Nah, ini yang akan kami rubah. Tapi dengan adanya pembahasan dari teman-teman CGP mengenai visi, nah ini akhirnya dengan rumusan visi yang dibuat oleh rekan-rekan CGP ini akhirnya memberikan perubahan yang memang menjadi impian warga sekolah di SMK Muhammadiyah Al Musmuli. Cita-cita ke depannya, pandangan ke depan apa yang diharapkan terhadap peserta didiknya. Karena yang tadinya itu menjadi SMK, oke lah kalau SMK ya semua untuk membangun sebuah SMK yang unggul ya bisa, tapi mencetak generasi, mencetak peserta didiknya yang unggul, nah itu artinya kita harus berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini terlihat dengan terwujudnya generasi. Nah, bahasanya sudah berubah. Generasi ini yang kita harapkan adalah siapa? Peserta didik. Nah, mungkin supaya lebih khusus generasinya langsung diganti dengan peserta didik. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada CGP. Baik, terima kasih kepada Ibu Destri yang telah memberikan saran dan masukan terkait visi sekolah. Kalau untuk saat ini memang sudah selaras terkait SMK-nya. Cuman yang perlu ditambahkan tidak hanya SMK-nya saja yang unggul, namun peserta didik atau SDM-nya. Gitu. Ya, ini kita dapat masukan bahwasanya tidak hanya SMK-nya, tapi peserta didiknya juga harus unggul, terampil, cerdas, dan berakhlak mulia. Berarti kalau yang kemarin sudah selaras ya, penanganannya di peserta didiknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya hasil diskusi akan kami revisi, akan kami tambahkan di visi-visi kami. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan terkait sikap yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak. Ya, itu ada 3. Yang pertama itu ada guru, orang tua, dan siswa. Bisa kita lihat di sini sikap yang mencerminkan rumusan visi misi dari berbagai pihak. Kita lihat salah satunya yaitu guru, di mana guru ini harus memiliki sifat atau karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Kemudian guru yang memiliki disiplin waktu, karena guru juga sebagai teladan bagi murid-muridnya. Kemudian guru harus memiliki sikap yang ramah kepada muridnya agar tercipta suasana yang menyenangkan dan bahagia. Selanjutnya, guru yang mengajar dengan menyenangkan dan kreatif. Maksudnya guru harus mempersiapkan dirinya agar membuat pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan dan kreatif, sehingga siswa ini lebih fokus dan bisa menikmati pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut.
Yang kedua yaitu ada orang tua. Bahwasanya orang tua juga harus mendampingi dan memantau anaknya dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau tidak dipantau oleh orang tua, proses pembelajaran pasti kurang maksimal. Karena siswa di sekolah ini kan tidak begitu penuh seperti waktu di rumah. Jadi harus ada pendampingan dan pemantauan dari orang tua. Kemudian yang kedua, orang tua peduli terhadap anaknya di sekolah maupun di rumah. Jadi bahwasanya orang tua itu yang peduli juga kepada anak-anaknya terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, apa yang dilakukan siswanya, dilakukan anaknya itu harus dipedulikan. Yang selanjutnya, orang tua harus support kegiatan siswa dan program sekolah. Jadi memang harus ada dukungan support dari orang tua terkait kegiatan siswa yang melalui program sekolah. Kalau nggak disupport, otomatis anaknya kan kurang maksimal juga dalam mengembangkan potensi dirinya dalam pembelajaran. Apalagi kalau SMK kan kegiatannya banyak, kelas 1 ada kunjungan industri, kelas 2 ada PKM, kemudian kelas 3 ada bimbingan karir. Kalau tidak disupport dari orang tuanya, kegiatan kita program sekolah saya rasa kurang maksimal. Walaupun program sekolah itu bagus, kalau tidak ada kerjasama antara orang tua dan sekolah mendukung kegiatan sekolah kurang baik. Dan komunikasi tentunya, karena kan orang tua ini jarang komunikasi dengan sekolah. Kalau tempat kita alhamdulillah yang mulai dari grup WA, fingerprint, dan kita panggil per 3 bulan untuk menyampaikan terkait proses pembelajaran pengembangan siswa itu sudah aktif orang tua komunikasi dengan sekolah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, murid yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak. Ini murid harus memiliki karakter yang berharap mulia. Jadi memang seperti visi yang di atas, siswa ini harus memiliki karakter mulia, memiliki sifat berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, murid yang cerdas, mandiri, jiwa kepemimpinan dan berwawasan teknologi. Jadi sesuai ini mencerminkan visi kita yang di atas. Siswa harus cerdas, mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan dan berwawasan teknologi, karena semuanya sudah berbasis IT. Yang terakhir yaitu murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini sudah mencakup semuanya untuk kegiatan yang akan dilakukan di sekolah ataupun yang sudah dilakukan. Ya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait terkait tentang sikap yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Pak Eko. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu PP. Ini saya ini bagian yang terakhir, ini saya ngikut aja karena orang tua ini ya ngikut aja di bagian yang mana ngikut. Saya memang kemarin bilang saya mau di bagian yang mana aja jadi ya. Yang penting saya udah tahu materinya. Terima kasih anak-anakku dalam mendampingi Bapak Ibu Guru yang pada dasarnya kalau anak-anakku tahu bahwasanya di sekolah kita ada 5 guru penggerak yang memang akan menggerakkan semua yang ada di sekolah, khususnya untuk pembelajaran dan budaya positif yang ada di sekolah. Nanti kita akan tambah-tambah semua itu yang memang selama ini budaya positif, khususnya produktif kan kebetulan jurusan apa tuh? KKBT ya. Nah, KKBT Kria Kreatif Batik dan Tekstil, nanti kita tambah lagi budaya-budaya positif yang ada di industri. Untuk materi saya, Prakarsa perlu banyak dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Lanjut, next. Inquiry apresiasi. Ini sebetulnya ini Pak Ibu, terkait ini, inquiry ini. Seringkali kalau kita lupa pasti ini yang dibahas.
Nanti yang edit video diedit ya. Pendekatan AI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik, berpihak dan hal yang positif yang telah ada. Sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian dan visi setiap warga sekolah. Next. Nah, ini pendekatan inquiry apresiatif dapat ditetapkan melalui metode, yaitu dengan metode Bagja. Next. Ibu mau nanya yang Bagja itu kira-kira menggunakan Bagja yang mana? Menyalakan masyarakat. Jadi nampilin Bagja yang mana? Seharusnya itu Bagja yang sudah dikolaborasikan, yang sesuai dengan tadi Pak visi yang sudah disepakati. Oh, oke. Artinya tadi diputuskan Yang ini. bahwasanya memang tadi berdasarkan penjelasan dari dua kurikulum ya, bahwasanya memang visi sekolah ini secara tidak langsung dikatakan perlu revisi gitu ya, atau penyelarasan kembali. Nah, ini untuk visi yang tadi diusulkan harapannya dapat direalisasikan di sekolah kan seperti itu. Nah, untuk supaya visi ini terlaksana kita perlu namanya prakarsa perubahan ya. Nah, untuk membentuk prakarsa perubahan itulah tadi adanya Bagja. Nah, Bagjanya ini bukan individualis loh, namun hasil kolaborasi. Jadi keempat ini. Pada dasarnya visi itu yang membentuk bukan satu individu tetapi satu kesatuan dari seluruh di sekolah, dan juga menggunakan di sini untuk membahas ini dan membahas keterlibatan antara tiga komponen itu. Jadi pada saat diskusi ini membahas visi dan misi itu tidak cukup waktunya dalam waktu singkat. Nah, nanti hasil diskusi yang Bapak Ibu akan merevisi kembali visi dan misi ini nanti diberikan paparannya ke setiap PP masing-masing seperti itu. Kalau di dalam aturan di RNS itu memang hanya 15, tapi apakah dalam realita kita membahas visi dan misi di antara beberapa CPP ini untuk merevisinya itu tidak membutuhkan, hanya membutuhkan waktu hanya sedikit, tetapi dia memang perlu waktu yang cukup dan akan mematangkan bahwa revisi itu memang benar-benar sesuai dengan visi Bapak Ibu semua dan benar-benar melakukan proses perubahan tadi. Jadi kembali ya Pak, untuk meluruskan apa yang selanjutnya dapat dilakukan. Untuk bagiannya nanti mungkin dapat dilakukan pada diskusi lanjutan setelah hari ini berpedoman pada visi yang nanti harapan saya setelah komunikasi ini langsung ada sarasenan dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan visi yang Bapak Ibu usulkan. Nah, bagaimana tanggapan beliau? Apakah bisa diakomodir seperti itu ya? Jika memang bisa diakomodir, baru nanti dilanjutkan untuk komunikasi bersama-sama bagiannya seperti apa. Nah, untuk rapat hari ini dilanjutkan awal nanti dengan pertanyaan-pertanyaan prakarsa perubahan tadi. Nah, kira-kira apa saja aksi-aksi yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat supaya visi yang tadi sudah kita idamkan itu dapat terwujud seperti itu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu PP. Yang pasti betul apa kata Pak Edi dan kata Bu Gita. Kebetulan Bu Pak Kurikulum tadi merevisi, otomatis pun Bagja itu panjang ceritanya nanti. Dan itu pun yang ini yang saya mau tanyakan Pak sama Ibu PP, apakah itu langsung kita realisasikan atau memang harus menunggu waktu yang memang misalnya visi, oke, kata Pak Kepala, oke, kita lihat kita akomodir sekarang semua gitu. Nah, kalau seumpama teman manajemen pemimpin ini belum oke, jangan sekarang dulu, mengubah itu kan susah. Yang diubah kan visi sekolah masalahnya, bukan mengubah pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Nah, seumpama perubahan ini perubahan sekolah, tak bayangin perubahan sekolah ini, tapi itu alat banyak yang diubah nih. Jadi gitu. Nah, gimana? Sebenarnya tadi kami ingin melihat dulu karena itu memang tidak bisa ada kesimpulan kami dan itu memang kalau pas itu udah saya berikan ini memang tahap sepertinya memang
sih untuk Bu Desti memang tadi masih ada yang paham aturan. Aturan itu memang seharusnya di dalam ini tidak di berdaya lagi ya, tapi hanya diganti nama sesuai dengan kesepakatan pasal pastinya bahwa ini sudah pernah mendapatkan ilmu itu dan apa ya, dari keyakinan itu ada beberapa macam keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan direksi semakin kecil dan semakin sambil seperti itu. Jadi koreksinya itu tadi yang saya sekaligus merefleksi karena tugas saya kalau nggak salah Pak Edi refleksi ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya koreksi sama tadi kalau nggak salah yang mengutamakan soal dan santun itu memang isi dan misi harus diambil dari suara dari siswa karena mereka yang orang minoritas. Cuma mungkin ada ini malu untuk mengungkapkannya dan mereka tidak biasa komunikasi di audiens seperti itu. Itu aja Pak. Untuk Ya, silakan Ibu. Walaupun tadi visi sudah berhasil dirumuskan, adanya hal yang perlu diperbaiki. Jika misalkan rumusan dari CGP ini diterima bagi lembaga, ya kepala sekolah mengizinkan juga, tapi belum bisa kita pakai sekarang. Nanti karena kita sudah berjalan ya pembelajarannya, kan? Bisa dijadikan sebagai draft. Draft yang nantinya di tahun berikutnya itu bisa direalisasikan. Jadikan perumusan visi. Untuk yang visi ya Pak. Ya, kalau visi kan sifatnya ya memang betul tadi sifatnya menyeluruh, jadi tidak bisa spontan. Tapi untuk prakarsa perubahan ini kan sifatnya adalah aksi nyata toh. Aktivitas real yang bisa kita lakukan. Menurut saya itu semakin cepat semakin baik. Nah, prakarsa perubahannya nanti apa yang sudah bisa disepakati, kalau bisa segera direalisasikan maka tidak masalah menurut saya gitu ya. Kita langsung dilakukan itu untuk prakarsa perubahan. Untuk bakcanya tadi ya Pak Edi ya. Ya, memang ya ini dilakukan. Misalkan prakarsa perubahannya melaksanakan kegiatan sholat berjamaah setiap hari, mewujudkan siswa yang tadi ya punya sopan santun apa segala macam, itulah pokoknya yang berakhlak mulia. Nah itu kan bisa segera kita lakukan meskipun kita tidak harus merevisi visi sekolah dalam bentuk langsung ini visi sekolah kan seperti itu ya. Karena ini nanti akan Bapak sampaikan pada saat loka kelima. Kalau nggak salah loka kelima ya Pak Edi ya. Iya. Prakarsa perubahan ini nanti akan Bapak sampaikan langsung pada saat kita pelaksanaan loka kelima. Jadi ya itu dia tadi yang dikatakan Pak Edi itu tadi memang benar seperti itu modelnya. Nanti kita lanjutin ini ya. Oke Pak, monggo. Pak Eko, guys. Mewujudkan visi sekolah. Nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Artinya kolaborasi. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk orang tua kepala sekolah agar visi sekolah dapat dicapai? Ya, berarti ada keterkaitan orang tua kan tadi 3 elemen itu kan Kak, orang tua, murid, sama warga sekolah. Bagaimana rancangan waktunya? Lanjut, Kan selama ini Kak, realita yang kita ketahui bahwa visi itu kadang-kadang dibuat per individu. Makanya pada saat refleksi saya udah saya sampaikan. Tapi ini pertanyaannya tadi nggak dijawab ya, cuman dibaca. Yang mana Pak? Yang prakarsa perubahan. Pertanyaan tadi Nah, ini keempat pertanyaan ini saya mau konfirmasi apakah sudah ada diskusi dan ada hasil jawaban dari diskusi hari ini. Ini kan pertanyaannya harus kita jawab bersama-sama dalam forum musyawarah ini. Iya. Oke. Apa ini? Jadi hanya dibaca sebagian kecil saja coba. Ini kita asumsikan visinya yang tadi, yang sudah diapresiasi oleh Ibu. Kan belum ada perubahan ya Mas? Iya. Belum ada perubahan tadi ya.
pertanyaan ini sudah ada perubahan Sudah ada. dan visinya yang Dan tadi visinya sudah apa? diusulkan tadi kan? Iya. Ini jawaban ini kan berarti hasil dari revisi. Iya, hasil diskusi hari Hasil ini. berarti dia jawaban itu yang hari ini, diskusi hari ini ya. Seperti ini. Iya. Visi sekolah tadi kita sudah diskusi nggih Pak. Itu ada usulan yang diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, acuan kita berarti pada visi yang terwujudnya generasi dan seterusnya. Nah, berikutnya ini kita membicarakan tentang aksi-aksi apa yang bisa kita lakukan supaya visi yang tadi sudah diperbarui. Bayangan apa sih kira-kira kayak ini? Iya, minimal ada satu lah saran. Kalau kayak di Ruko itu kan dia ada kan? Ya. Visinya kami berdua atau melibatkan Melibatkan Bapak Ibu yang ada di sini harusnya. Yang menarik kesimpulannya ya Bapak Ibu. Biar nanti Kita bagi kebetulan kita kan berempat ya. Karena nggak bisa satu aja. Nanti kalau nggak tahu tanya ke teman-teman yang lain. Nomor satu, untuk mewujudkan visi sekolah tadi yang kita udah revisi. Nomor satu ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Back dulu ke visi dulu. Nah, terwujudnya generasi akhlak mulia ini. Tanya aja tadi. ya ini pertanyaan jawabannya. Iya, satu-satu kan otomatis mengajukan visinya itu lupa. Ya kan kita nggak tahu. di situ kan ada Pak, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama nih untuk mencapai apa nih kira-kira. Kemudian apa saja kolaborasi, kan ini kan ada 4. Kolaborasi apa yang dilakukan dari guru itu apa, orang tua kira-kira di imajinasi Bapak Ibu itu apa gitu. Baru nanti disampaikan ke Mungkin bisa ya. Tadi di visi tadi kan visi yang sudah mulai kebayang dengan terwujudnya generasi yang berakhlak mulia. Tadi kan ada masukan dari siswa nih. Siswa kita kurang sopan begitu misalnya. Nah, itu bagaimana caranya Misalnya, untuk membuat anak kita ini berakhlak mulia? menerapkan 5S itu bisa gitu. Salah satu rasa perubahan yang selama ini mungkin nggak ada nih 5S atau tidak ada banner atau tidak ada apa ya kayak poster yang menerapkan 5S. Nah, itu udah salah satu rasa perubahan. Di sini kan jadi misalkan. Iya, gitu. Untuk sopan santun tadi apa yang kita lakukan? Kayak tadi kita bilang poster. Itu salah satu rasa perubahan. Pamitan atau apa saling dengan gitu. Tapi kan saya masuk dari kemarin nggak ada nih poster yang 5S, mungkin ada cuma 1 gitu. Mungkin nanti disebar setiap kelas gitu. Itu udah salah satu prakarsa. Ayo Pak Eko lanjut. Oke, lanjut. Nomor satu dulu, kita lupa. Kegiatan-kegiatan. Nah, terus apa lagi tuh tadi dari visi yang tadi coba lihat. Itu kan tadi yang berjurusan tentang keagamaan tuh dengan religinya tuh. Nah, cerdasnya kira-kira apa? Mandirinya seperti apa? Ini masih dia visi yang lama ya kan? Ya kan? Iya, cuman bedanya mereka lebih kepada kepada SDM-nya, kayak siswanya seperti apa. Kalau tadi kan itu lebih ke SMK-nya, sekolah. Kolaborasi ini ya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan orang tua sekolah untuk mewujudkan sekolah. Visinya tadi apa dulu? Visinya lihat dulu visinya tadi. Nah, kira-kira balik lagi. Kalau visinya generasi berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan mampu bersaing secara global di usaha. Nah, ini ada di bawah ini menarik. Satu kolaborasi dulu kan. mandiri. Kolaborasinya sama orang tuanya. Ya, ini kan ada Kalau SMP gimana? kolaborasi guru orang tua. Kolaborasi Kayak ini kan intinya ada 5 aspek, ya kan? Iya. Kayak akhlak, cerdas, mandiri,
ya kan? Terus kompetitif loh secara global. Sama yang terakhir apa ya tadi? Berjiwa. Pokoknya mereka itu ada 5 aspek, 5 poin. Iya, jadi mereka itu bikin satu event, satu kegiatan bisa mengcover 5 itu juga syukur. Kalau enggak berarti 1 atau 2 kolaborasikan. Program yang bisa mendukung tercapainya visi. Kira-kira apa ide baru program yang harus kita lakukan atau yang memang sudah tapi bisa dikembangkan? Kolaborasi guru dan orang tua untuk dengan sekolah. Program visi. Kalau yang baru kan baru satu ya, lalu dia populasinya bagaimana, ini bagaimana, bagaimana. Bisa nggak kalau parenting gitu? Parenting bisa. Bisa ya? Bisa. Biasanya kolaborasi di sini sama orang tuanya gimana? Kolaborasinya kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita undang orang tua. Kegiatan itu penyampaian terkait keadaan dengan siswa, kemudian penyampaian hasil belajar mereka. Nah itu bisa sekali. Berarti melibatkan orang tua. Nah itu bisa Kemudian kita juga ada kunjungan ke rumahnya, walaupun itu pendekatan lah ya. Melakukan pendekatan. Home visit. Home visit ya. Judulnya kayak home visit gitu ya. Tapi kita memang wali kelas. Wali kelas. Dan dia bulanan. Dia ke rumah-rumah. Jadi setiap siswa sebulan sekali akan didatangi gurunya. Ya, sebulan sekali Mas. Datanya. Gurunya itu dalam sebulan melakukan home visit. Terus Sebulan itu 1 kali home visit. Pokoknya dia dalam 1 semester harus selesai. Oh, semua siswa yang dia. targetnya itu ya. Itu bisa termasuk. Bisa. Ini mungkin muatan saat home visit itu ya yang lebih. Kalau kenaikan kelas kayak gitu. Enggak, maksudnya walinya dari kelas 7 nanti ke kelas 8 ngikut. Ya, jadi kalau siswanya naik. Dan wali kelas juga bertanggung jawab penuh dengan kesuksesan anak kelas ini artinya. Karena kelas 3 itu kita PKL, yang mendampingi itu ada pendamping sendiri, wali kelas jadi ibunya atau bapaknya. Sampai nanti ditanyakan oleh pakar mulai kerja industri yang ditanya ibunya itu tadi, ibunya wali kelasnya, anakmu ini tidak kerja dulu. Sampai segitu ya. Jadi karena kita ini dia tuh dari awal kelas 10 sampai dia suksesan itu dia kan ada bahasa sukses tadi. Berarti nggak hanya sampai di sekolah aja, sampai mereka sampai ini beban juga jadi wali kelasnya kalau anaknya Masa untuk enggak, itu hanya konfirmasi lah. Mengkonfirmasi ya bahasanya ya Pak ya. Jadi kalau tadi saya menyimak tadi kok kayak kesannya memaksa enggak, cuma konfirmasi bertanya gitu kan. Targetnya udah kerja belum seperti itu ya Pak ya. Hanya mengkonfirmasi gitu ya Pak ya. Iya, kalau ya, kan? dari pakar gimana kerja industri dibilang ditekan memang ditekan oleh. Iya. Yang penting target dari pakar hubungan kerja industri akhir itu karena dari hubungan kerja industri target pokoknya angkatan ini minimal 70% besar dunia industri. Nah, mau nggak mau pakar hubungan kerja industri wali kelas sama mboknya itu tadi ya, ibunya. Anakmu udah berapa persen dari 30%? Wah, kendalanya ini. Karena yang nyari kerjaan itu tadi, nyari kampus, nyari kerjaan itu ada orangnya. Khusus nyari kerjaan. Jadi kalau di SD mungkin selesai itu SMP kan gitu ya. Kalau kita tidak, kita sampai sukses dalam sini sekolah di sini UGM ya. Tapi sedikit bertanya. Ya, boleh. Monggo. Tertarik juga sama programnya. Saya nggak kepikir karena saya SMA kan ya. Sudah SMA ya itu udah paling guru tuh sebatas membina murid mah kamu masuk sini karena saya lihat bakatnya, tapi itu pun BK-nya saja. Jadi kalau dari
yang program yang sudah emang diterapkan di sekolah ini, berapa persen dari keberhasilan siswa satu kelas itu yang bekerja? Itu berapa persen, Pak? Biasanya tuh kalau yang sudah berjalan ini gimana? Kita terstruktur otomatis saya harus cerita. Kebetulan saya sendiri, saya sendiri yang ngumpulin industri ya saya sendiri, yang mengelola kegiatan itu saya sendiri. Kita berarti kalau bicara itu berkurang lah, karena sebutan kita alumni itu ada di kelas 12. Alumni, karena kalau sekolah lain mungkin alumni itu ada di setelah lulus, kita enggak. Nah, kita sebut alumni itu kalau udah kelas 12. Di kelas 12 itu ada yang namanya program BMW, yang untuk mematangkan mapping, metani kata orang Jawa itu sesuai bakatnya masing-masing. Jadi kita itu PKL yang jurusan motor tidak harus dia ke jurusan motor, yang jurusan mobil nggak harus ke jurusan mobil, karena apa? Sesuai bakatnya. Nantinya kemana? Endingnya. Contoh ini yang sudah terlaksana kelas 11 saya kirim ke LPK ke Jerman. Padahal dia jurusan mobil, apa hubungannya dengan LPK? Betul. Cuman kita sepakatan dengan orang tua, anak ibu maunya ke Jerman. Terus saya ke Jerman. Kelas 11 kan kita kirim. Sampai kelas 12 ini harusnya PKL dia belajar di Jerman. Karena apa? Ujungnya endingnya nanti dia memang mau ke Jerman. Untuk apa lagi dia PKL? Masalah kita di kantor. Gitu kita. Jadi memang keserapan itu Berarti sama kayak RPL. Masing-masing. Semua itu punya pendamping masing-masing. Karena PKL, artinya anak-anak kelas 12 PKL. Kita buat gitu, pendamping-pendamping. Beban dari pendamping untuk salah satunya mendampingi ibunya itu kan di wali kelas itu tadi. Karena setiap kelas itu saya buat 30 anak. Setiap kelas jurusan mobil 30 anak. Itu pendampingnya bisa sana satu pendamping itu 4 sampai 5 anak. Satu pendamping ini. Nah, inilah saya bilang dengan pendamping PKL. Kalau wali kelas yang nanti wakil kurikulum, saya pendamping PKL. Pendamping PKL usahakan anak ini jangan sampai pulang sekolah. Karena habis PKL kan PKL ini bulan 6 sampai bulan 12. Usahakan jangan pulang ke sekolah. Kalau bisa langsung ditarik oleh industri. Saya bilang dengan teman-teman pendamping PKL jangan pulang ke sekolah. Nanti ujian-ujian aja di industri semua berbasis online semua tidak masalah. Yang penting anak ini keserap. Saya bilang mau gitu. Oke kata Bapak Kepala Sekolah sebelumnya itu sudah komunikasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke kata Bapak Kepala Sekolah. Oke kita berangkat. Kita udah jalani 2-3 tahun ini begitu. Jadi setelah PKL anak-anak pulang tidak pulang ke sekolah kecuali yang memang dia nggak ada minat bekerja, minatnya kuliah atau wirausaha. Begitu. Kalau untuk pertanyaan keterserapan, tahun kemarin saya ingat itu dari alumni yang kita habis ujian itu kita perpisahan ya. Perpisahan itu ada 38 anak yang memang dari 128 yang memang langsung keserap. Jadi anak naik ke panggung podium itu bukan nerima SKL, tapi nerima dia kontrak gitu, begitu dia modelnya. Dan tahun ini malah saya sendiri target oleh Bapak Kepala Sekolah jangan 30% lagi, 50%. Tahun ini saya ditarget dari 200 siswa, seenggaknya 100 anak harus ini. Langsung keserap, dia nggak harus nunggu ijazah, Bu. Kalau nunggu ijazah kan bulan 8, bulan 9 Pak ya, kita kelamaan. Jadi kita lulus di bulan 3 itu selesai ujian, selesai lain-lain itu kita harus keserap. Itu ya, salah satunya begitu Ibu. RPL. Dan itu yang sering digadang-gadang oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekolah tempat kita garansi, dah. Nggak langsung gitu ya. Sekolah kita garansi. Berarti MOU sama beberapa pihak sudah. Iya, yang pasti kita juga ngirim itu kan harus akunnya ini Bapak Ibu. Punya BKK. BKK itu Besar Kerja yang dilegalkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita ngirim-ngirim itu nggak ilegal. Kita memang harus punya legalnya. Nah, dari Dinas Tenaga Kerja. Kita MOU dengan industri. Namanya apa ya? Ngopeni banget. Ya lanjut kita di sini. Nah, Bapak apa benar banget. Yang normal berapa nih berarti? Nomor 3 ya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dosen sekolah dapat tercapai? Ya salah satunya itu aja tadi ya, yang tak ceritakan panjang-panjang itu tadi. Kan dua pihak ada murid banget tuh malah.
Karena memang kalau di kondisi sekolah kita rata-rata Bapak Ibu masuk, benar PPDB-nya juga saya. Dari awal itu memang saya PPDB. Saya selalu komunikasi dengan orang tua, Pak, tujuan utama Bapak daftarin di sini apa? Lulus tuh nggak? Kalau memang kita nggak tahu Pak, yang penting sekolah dulu, Bapak geser dulu. Memang saya gitu kan, Pak. Udah 2 tahun ini kalau daftar sekolah di sini, kalau ditanya, nanti Pak, yang penting masuk dulu sekolah, geser dulu Pak. Geser itu bukan berarti nggak diterima, tapi suruh pikir dulu. Karena kita punya prinsip, kalau masuk sekolah sini hanya asal sekolah, gimana guru mau menggiring? Banyak kita hanya giring gini ya Bapak Ibu. Gimana kita mau menggiring dia tujuannya sekolah sini aja nggak tahu. Nah begitu. Jadi memang awal pertama kali masuk memang udah katanya tujuannya minimal BMW lah, bekerja melanjutkan atau berusaha, bekerja mau kerja di mana, luar negeri, lokalan dan lain-lain. Kita ada ininya, ada bagannya atau ada instrumennya. Kalau bekerja, kerjanya kerja di mana, gitu-gitu Pak modelnya sini. Memang apa ya, berpihak pada muridnya banget, karena memang yang kita gadang-gadang itu adalah sosialnya Pak. Memang dari Bapak Kepala itu sosial dan sosial. Makanya kadang-kadang ya berpihak pada murid lah yang pasti. Terus yang selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Nah, iya, ini kan nomor 4 ini. Iya. Intinya ini kita berkolaborasi dengan semua pihak ya. Iya, untuk mewujudkan visi Untuk mewujudkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, Bapak Ibu PP, ada yang perlu saya tambahkan nggak kira-kira? Atau kurang bagaimana biar pelong podo? Oke Pak, kalau dari saya, kalau saya dengar tadi pemaparannya, itu sudah sangat luar biasa. Artinya sudah sebenarnya sebelum ada kegiatan hari ini, itu sudah banyak program yang direalisasikan ya. Nah, nanti mungkin bisa dicatatkan ke dalam program yang sudah ada dan perlu dijaga keberlangsungannya atau keberlanjutannya, Nah, nanti berarti harus ada, karena di situ poinnya ada yang akan dilakukan, artinya gebrakan baru. Nanti gebrakan baru nanti apa kira-kira prakarsa perubahan yang sudah disepakati oleh teman-teman yang hari ini memaparkan di depan kita. Gitu, nanti diskusi internal buat form bagjanya, analisis aset yang sudah ada apa, tadi banyak kalau saya lihat ya aset-aset yang sudah ada, mulai dari orang tua yang memang benar-benar datang ke sini punya tujuan yang jelas, terus sekolah yang sangat berpihak pada murid dengan memikirkan bagaimana langkah karir mereka ke depan, itu kan adalah aset-aset. Berarti kita sudah berpikir apresiatif gitu ya, inisiatif apresiatif. Nah, itu nanti bisa dianalisis begitu ya. Kalau kita kemarin bilangnya itu adalah golden circle, di mana di golden circle itu ada aset apa yang kita punya, lalu apa-apa yang ingin kita lakukan dengan aset itu dan keberlanjutannya bagaimana. Nah, sehingga tujuannya yang terwujudnya tadi kalau saya lihat ada 5 poin ya Pak. Akhlak mulia, cerdas, mandiri, jiwa wirausaha, sama juga bersaing secara global. Nah, berarti nanti bisa fokus ke 5 ini untuk prakarsa perubahannya, dan kegiatannya tidak harus one by one satu-satu, bisa kolaboratif. Misal nanti dari satu kegiatan ini bisa mencakup 3 aspek yang mau dicapai, gitu kan? Misal cerdas, mandiri bisa di-cover dengan satu kegiatan, itu juga bagus, lebih efektif gitu ya. Karena justru sejatinya semakin banyak program, malah kita semakin banyak program, tentu itu akan sulit untuk meng-covernya. Nah, maka lebih baik nanti programnya tidak usah terlalu banyak, 1 atau 2, tapi itu bisa meng-cover ya ke semua tujuan yang ingin dicapai dari visi itu. Itu pesan dari saya, dari kami begitu ya. Nanti untuk prakarsa perubahannya, kami wanti-wanti agar tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah dipunyai tadi, hal-hal positifnya, terus juga ditambahkan kegiatannya simple, ringkas, tapi bisa meng-cover 5 semuanya poin skill yang pengen dicapai tadi. Itu nanti bisa dijadikan bahan juga ya, diskusi dengan Bapak, supaya nanti penyampaiannya bisa lebih komprehensif seperti itu. Mungkin kalau dari saya itu ya, Bu. Kalau saya tadi paling itu saja yang benar kata Pak Edi tadi, karena semakin banyak program itu semakin pusing. Bertahap. Tapi lebih baik satu program, tapi 5 elemen yang terkandung pada itu tadi dapat mewujudkan visi yang Bapak Ibu lakukan tadi, seperti itu. Iya benar. Ya memang saya terima semua, memang kalau untuk di paparan nanti kita diskusi gitu aja Pak Ipul. Tapi memang realita di lapangan
realita yang ada di lapangan. Kalau kita tidak bisa itu, ini contoh programnya Ngopeni Alumni dengan apa BMW, itu kan sama sebetulnya, sama-sama ngopeni alumni. Tapi kenapa tim ini tak buat sendiri, tim ini tak buat sendiri? Karena memang bedanya ngopeni alumni itu kita dari kelas 12, BMW ini dari kelas 10. Padahal sama ini sebetulnya, tapi tim muaranya sama. Dan ujungnya ada lagi yang kita tim itu kan yang ngopeni alumni itu memang dia di lapangan modelnya. Memang ya kalau dibuat sama ya, tadi kalau memang sama, muaranya sama. Tetap kita berpihak pada murid. Gimana caranya kita garansi. Tadi visi itu mau dibuat garansi gitu modelnya. Tapi kita kan tidak enak visi mau garansi. Garansi. Mungkin kalau di SD, nanti kalau lulus SD garansi hafal Al-Quran, Bapak jurusan garansi. Jaminan. Tapi memang ada ketentuan berlaku di sini. Kita garansi yang penting anak tidak pilih. Kalau anak harus pilih, Pak saya jurusan motor harus ke mekanik, tidak bisa. Menurut filosofi Hajar Dewanto itu sesuai bakatnya masing-masing. Banyak yang jurusan motor malah ke alat berat, pengennya alat berat. Ya. Gitu. Dari kami begitu, monggo Pak Ibu. Bu Umay, ini sudah sampun ya? Sudah. Ya. Salah, tutup aja. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu PP dan Ibu guru yang ada di sini serta siswa dan siswi SMK Muhammadiyah Apung Semuli. Kegiatan ini kami tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutupnya dari sini aja ya. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Insyaallah diskusi kita sudah berjalan ya, walaupun agak alot membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi ya cukup sebenarnya. Itulah yang namanya diskusi. Yang diharapkan ada hasil yang akan nanti kita usung, kemudian digagas bersama untuk kemajuan sekolah. Itu. Mungkin itu dari saya selaku pemandu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas waktunya yang telah terganggu. Untuk ada yang tidak belajar, guru yang berhenti untuk mengajar sementara. Ya, kami dari pihak PP mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dari saya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.